mengetahuinya dalam pelajaran ini. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersih. Selain mandi dengan air, kita pastinya membutuhkan alat-alat bersuci jika tidak ada air. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengerti dan memahami alat-alat bersuci dan apakah dengan adanya alat-alat bersuci tersebut kita bisa menggunakan atau mengaplikasikan ilmu kita di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, siap semuanya? Kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa bersama. Doa mulai. Alhamdulillah, terima kasih. Mari kita semangat belajar. Oke, simak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah siap semuanya. Mari kita belajar di materi kita hari ini. Alat bersuci. Ya, alat bersuci. Acuan pembelajaran kita yakni pada kompetensi dasar 3.1 dan 3 dan 4.1. 3.1 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kewarganegaraan terkait, serta fenomena dan kejadian yang tampak mata. 4.1 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya 3.2 mengklasifikasi benda-benda selain air sebagai alat bersuci. Kemudian 4.1 mendemonstrasikan pengamatan terhadap macam-macam air yang dapat digunakan bersuci di lingkungan sekitar sekolah. Dan yang terakhir 4.1.2 membuat kesimpulan secara individual terhadap data yang diperoleh dari kegiatan pengamatan terhadap macam-macam air yang dapat digunakan bersuci di lingkungan sekitar sekolah. Nah, tujuan pembelajaran kita agar semakin mantap pembelajaran kita hari ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yakni melalui pelajaran hari ini secara interaktif diharapkan peserta didik dapat 1. Menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan ayat Al-Quran. Yang kedua, meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal i'tibar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesalehan individual dan kesalehan sosial dalam memanfaatkan air sebagai alat bersuci. Yang ketiga, membedakan pengertian bersuci dan membersihkan diri. Yang keempat, menyimpulkan dasar-dasar hukum bersuci berdasarkan pembagiannya dan hukum kegunaannya. Yang kelima, membedakan jenis-jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja dan pembagiannya. Yang keenam, membentuk berdasarkan penilaian tentang jenis air yang dapat digunakan untuk bersuci ditinjau dari kedudukan hukumnya. Yang ketujuh, mendemonstrasikan berpikir analogis atau kias sebagai metode untuk menentukan benda-benda selain air dan batu sebagai alat bersuci.
membuat kesimpulan tentang benda-benda selain air dan batu yang dapat digunakan untuk bersuci. Sampailah kita pada materi pokok kita, yakni sebagai awal adalah toharo. Toharo menurut bahasa berarti bersuci. Menurut istilah atau para ahli fikih, toharo adalah membersihkan diri dari hadas dan najis atau berbuat sesuatu yang dapat memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat atau ibadah, misalnya wudhu, mandi, dan tayamum. Sebagai dasar hukum pembelajaran kita adalah sesuai dengan firman dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Macam-macam air untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, nomor 1, air suci dan mensucikan, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, air es, dan air mata air. Yang kedua, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, berarti zatnya suci tetapi tidak sah dipakai untuk bersuci, seperti halnya yang pertama, air yang telah berubah salah satu sifatnya. Yang kedua, air sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 bulan. Yang ketiga, air pohon-pohonan atau air buah-buahan. Yang ketiga, yakni air mutanajis, yaitu air yang sedikit terkena najis, baik berubah sifatnya maupun tidak. Yang keempat, air makruh, air yang terjemur matahari dalam bejana selain emas atau perak. Benda-benda selain air sebagai alat bersuci, batu bisa menjadi alat untuk bersuci. Selain air bersih, meskipun air bersih lebih banyak digunakan, tetapi batu dapat kamu jadikan pilihan untuk beristinja. Ada 8 syarat yang mesti dipenuhi ketika hendak beristinja menggunakan batu. Apa saja itu? 8. Yang pertama, menggunakan 3 batu. Yang kedua, membersihkan tempat keluarnya najis menggunakan batu tersebut. Yang ketiga, najis tersebut tidak kering. Yang keempat, najis tersebut tidak berpindah. 5. Najis istinja tidak terkena benda yang lain sekalipun tidak najis. Yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air. Dan yang 8, batu yang akan digunakan suci. Nah, selanjutnya, bersuci menggunakan batu juga terdapat dalilnya sebagai kekuatan hukum kita di dalam melakukan istinja. Seperti dalam salah satu hadis dikatakan yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu pergi ke tempat buang hajat besar, maka bersihkanlah dengan menggunakan 3 batu. Karena sesungguhnya dengan 3 batu itu bisa membersihkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, dan Al-Bukhari. Alhamdulillah materinya sudah tersampaikan ya melalui slide yang Ustazah sajikan. Agar kalian teringat dengan apa yang disampaikan pada hari ini, Ustazah mempunyai sebuah lagu sehingga kalian dapat memantapkan materi bersuci
dan apa saja benda-benda yang boleh untuk bersuci, sehingga kalian melekat dan dimanapun berada kalian bisa menyanyikan lagu ini. Yuk kita mulai nyanyi bersama. Tohara artinya bersuci. Tohara membersihkan diri, bersuci dari hadas dan najis dengan air bersih ataupun batu, sehingga kita diperbolehkan melaksanakan ibadah sholat. Macam-macam air ada 4, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Ketiga, air mutanajis. Yang terakhir, air makruh batu untuk bersuci dengan syarat yang ditentukan. Dengan menggunakan 3 batu suci terpenuhilah syarat istinja. Dengan menggunakan 3 batu suci terpenuhilah syarat istinja. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai mengikuti pelajaran hari ini, dan saya yakin hari ini pasti pembelajarannya sangat menyenangkan karena kita menggunakan media baru.